Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi sama saya Aulan Maulani di video kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas biofluida sebagai salah satu materi yang dipelajari di teknik biomedis itu sendiri. Nah, buat apa itu teknik biomedis? Aku udah ceritain di video sebelumnya. Nah, jadi apa sih biofluida itu? Biofluida adalah ilmu yang mempelajari tentang penerapan konsep fluida di bidang biologi atau pada makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada pembahasan ini akan dibahas tentang biofluida pada manusia, khususnya sistem transformasi atau sistem kardiovaskuler. Fluida merupakan cairan dan gas yang menempati ruang yang mengalir di bawah pengaruh gravitasi, sehingga fluida cenderung tidak mempertahankan bentuknya. Fluida, kebalikan dari zat padat, adalah zat yang mengalir. Fluida menyesuaikan diri dengan bentuk dan wadah apapun di mana kita menempatkannya. Fluida bersifat demikian karena tidak dapat menahan gaya bersinggungan dengan permukaannya. Tetapi fluida dapat mengeluarkan gaya tegak lurus dengan permukaannya. Nah, kita akan bahas beberapa sifat dari fluida itu yang ada tiga yang akan kita bahas, yaitu mengenai densitas, mengenai tekanan, dan mengenai pompa. Nah, yang pertama yaitu densitas atau massa jenis. Kadang-kadang dikatakan bahwa sebuah besi lebih berat dari kayu. Hal ini tentu belum pasti benar ya, karena sanduk batang kayu yang besar pasti lebih berat daripada sebuah paku besi yang kecil banget. Yang seharusnya kita katakan adalah besi lebih rapat daripada kayu. Massa jenis atau densitas sebuah benda didefinisikan sebagai massa per satuan volume. Massa jenis merupakan sifat khas dari suatu zat murni. Benda-benda yang terbuat dari unsur murni, seperti emas murni, bisa memiliki berbagai ukuran dan massa tetapi memiliki massa jenis yang akan sama dari semua bentuknya. Yang kedua yaitu tekanan pada fluida. Tekanan sendiri didefinisikan sebagai gaya per satuan luas, di mana gaya dipahami bekerja tegak lurus terhadap luas permukaan. Konsep tekanan terutama berguna dalam membahas fluida. Dari fakta eksperimental yang ada, ternyata fluida memberikan tekanan ke segala arah. Hal ini telah dikenalkan oleh para perenang dan penyelam yang merasakan tekanan air di seluruh bagian badan mereka. Di setiap titik pada fluida yang diam, besarnya tekanan dari seluruh arah tetap sama. Sifat penting lainnya dari fluida yang berada dalam keadaan diam adalah bahwa gaya yang disebabkan oleh tekanan fluida selalu bergerak tegak lurus terhadap permukaan yang bersentuhan dengannya. Jika ada komponen gaya yang sejajar dengan permukaan, maka menurut hukum Newton ketiga, permukaan akan memberikan gaya kembali pada fluida yang akan memiliki komponen sejajar dengan permukaan. Komponen seperti ini akan menyebabkan fluida mengalir, berlawanan terhadap asumsi bahwa fluida tersebut diam. Dengan demikian, gaya yang disebabkan tekanan selalu tegak lurus terhadap permukaan. Yang ketiga yaitu mengenai pompa. Pompa dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori berdasarkan dari fungsinya. Pompa vakum dirancang untuk memperkecil tekanan, biasanya berupa udara pada sebuah bejana. Pompa gaya di pihak lain merupakan pompa yang ditunjukkan untuk menambah tegangan, misalnya untuk mengangkat cairan seperti air dalam sumur atau mendorong fluida melalui sebuah pipa. Jenis pompa lainnya yaitu pompa sentrifugal atau pompa gaya apapun dapat digunakan sebagai pompa sirkulasi, yaitu untuk mengedarkan fluida dalam suatu lintasan tertutup seperti pendingin atau oli pelumas di dalam mobil. Nah, penerapan biofluida ini di dalam tubuh manusia terjadi pada sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular ini berasal dari dua kata, yaitu kardio yang berarti jantung dan vaskular yang berarti pembuluh darah. Jadi, sistem kardiovaskular adalah jantung dan pembuluh darah.
Pengertian secara umum sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Nah, ada 3 hal yang akan kita bahas dari sistem kardiovaskular ini. Yang pertama yaitu jantung sebagai pompa, yang kedua yaitu mekanisme peredaran darah, yang ketiga yaitu mengenai tekanan darah. Yang pertama yaitu jantung sebagai pompa. Jantung adalah organ yang berongga dan memiliki 4 ruang yang terletak antara kedua paru-paru di bagian tengah rongga toraks. Jantung juga merupakan organ yang terdiri dari otot-otot jantung, antara lain otot serambi atau biasa disebut atrium, dan otot bilik atau biasa disebut ventricle, dan serat otot khusus penghantar rangsangan. Otot jantung merupakan jaringan istimewa karena kalau dilihat dari bentuk dan susunannya nih, sama dengan otot serat lintang. Akan tetapi cara kerjanya menyerupai otot polos, yaitu di luar kesadaran kita atau di luar kemampuan kita. Bentuk jantung sendiri menyerupai jantung pisang, di mana bagian atasnya itu bentuknya tumpul di bagian pangkal jantung yang disebut basis cordis, dan di bagian bawahnya agak runcing yang disebut aspek cordis. Denyutan jantung disebut dengan ictus cordis. Ukuran jantung sendiri lebih kurang sebesar genggaman tangan kanan pemiliknya, dan beratnya kira-kira 250-300 gram. Fungsi utama jantung adalah memompa darah melalui arteri, kapiler, dan vena. Jantung merupakan pompa yang mempertahankan darah bersirkulasi sebagaimana semestinya harus terjadi. Jantung dilapisi oleh perikardium dan rongga perikardial. Perikardium merupakan kantong berdinding ganda yang dapat membesar dan mengecil, membungkus jantung dan pembuluh darah besar. Kantong ini melekat pada diafragma, sternum, dan pleura yang membungkus paru-paru. Nah, untuk ronda perikardial sendiri merupakan ruang potensial antara membran visceral dan parietal. Ruang ini mengandung cairan perikardial yang disekresi lapisan serosa untuk melumasi membran dan mengurangi friksi. Nah, yang kedua yaitu mengenai mekanisme sistem pembuluh darah. Atrium merupakan ruang jantung tempat masuknya darah dari pembuluh balik atau pembuluh vena. Antara atrium kiri dan ventrikel kiri terdapat katup valvula bicuspidalis, merupakan katup berdaun dua. Katup ini berfungsi mencegah darah dalam ventrikel kiri agar tidak mengalir kembali ke atrium kiri saat jantung berkontraksi. Ventrikel mempunyai otot lebih tebal daripada atrium. Keadaan ini disebabkan ventrikel berfungsi memompa darah keluar dari jantung. Antara atrium kanan dengan ventrikel kanan terdapat katup valvula tricuspidalis, merupakan katup berdaun ketiga. Katup ini berfungsi mencegah darah dalam ventrikel kanan agar tidak mengalir kembali ke atrium saat jantung berkontraksi. Jantung terus-menerus memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi sehingga jantung dapat mengembang dan mengepis. Kontraksi jantung ini menimbulkan denyutan yang dapat dirasakan pada pembuluh nadi di beberapa tempat. Contohnya ada di tangan dan juga di leher. Saat berkontraksi, atrium dan ventrikel mengembang dan menguncup secara bergantian. Bila atrium mengembang, jantung mengisap darah dari seluruh tubuh melalui pembuluh balik atau pembuluh vena cava superior dan vena cava inferior. Darah yang diisap ini masuk ke atrium kanan dan darah dari vena pulmonalis yang kaya oksigen masuk ke atrium kiri. Bila atrium menguncup, maka ventrikel mengembang dan darah mengalir dari atrium ke ventrikel. Ventrikel merupakan bagian jantung yang berfungsi memompa darah meninggalkan jantung. Saat ventrikel menguncup dari ventrikel kiri, darah yang kaya oksigen dipompa ke seluruh bagian tubuh. Sedangkan dari ventrikel kanan, darah yang kaya CO2 atau karbon dioksida dipompa ke paru-paru. Setelah darah terpompa keluar, otot ventrikel mengendur.
dan mengalami relaksasi maksimum sehingga tekanan jantung sangat rendah. Peristiwa ini disebut diastol. Saat darah masuk ke dalam ventrikel, rangsang melalui berkas his terputus dalam waktu kurang lebih 1/10 detik. Keadaan ini digunakan oleh otot jantung untuk beristirahat. Setelah itu, otot ventrikel menguncup dan darah dalam jumlah banyak dipompa dari ventrikel ke pembuluh arteri pulmonalis serta aorta. Keadaan ini membuat tekanan ruangan jantung menjadi maksimum. Peristiwa ini disebut diastol. Nah, yang ketiga yaitu mengenai tekanan darah. Tekanan darah adalah tekanan yang ditimbulkan pada dinding arteri. Tekanan puncak terjadi saat ventrikel berkontraksi dan disebut sebagai tekanan sistolik. Tekanan diastolik adalah tekanan terendah yang terjadi pada saat ventrikel beristirahat dan mengisi ruangannya. Tekanan darah biasanya digambarkan sebagai rasio tekanan sistolik terhadap diastolik. Tekanan darah diukur dengan menggunakan manometer atau tensimeter yang berisi air raksa atau satu dari jenis alat ukur lain dan biasanya dikalibrasi dalam satuan milimeter Hg. Pengukur dipasangkan ke jaket berisi udara yang tertutup yang diikatkan pada lengan atas di ketinggian jantung. Nah, selanjutnya kita akan membahas tensimeter sebagai alat pengukur tekanan darah. Tensimeter dikenalkan pertama kali oleh Dr. Nikolai Korotkov, seorang ahli bedah Rusia, lebih dari 100 tahun yang lalu. Tensimeter adalah alat pengukur tekanan darah atau sering juga disebut sebagai sphygmomanometer. Sejak itu, sphygmomanometer air raksa telah digunakan sebagai standar emas pengukuran tekanan darah oleh para dokter. Tensimeter atau sphygmomanometer pada awalnya menggunakan raksa sebagai pengisi alat ukur ini. Sekarang, kesadaran akan masalah konservasi lingkungan meningkat, dan penggunaan dari air raksa telah menjadi perhatian seluruh dunia. Bagaimanapun, sphygmomanometer air raksa masih digunakan sehari-hari bahkan di banyak negara modern. Para dokter tidak meragukan untuk menempatkan kepercayaan mereka pada tensimeter air raksa ini. Pengukuran tekanan darah dilakukan dengan memasang mancet pada lengan atas kira-kira 4 cm di atas lipatan siku. Jari tangan diletakkan di lipatan siku untuk meraba denyut pembuluh nadi. Pompa karet ditekan dengan tangan kanan agar udara masuk ke dalam, sampai denyut pembuluh tidak teraba lagi. Kemudian, stetoskop dipasang di lipatan siku sampai ventil putar dibuka sedikit secara perlahan untuk menurunkan tekanan udara dalam manset. Dengan memperhatikan turunnya air raksa pada silinder petunjuk tekanan manometer yang menunjukkan tekanan dalam manset, telinga mendengarkan bunyi denyut janti dengan bantuan stetoskop. Pada saat tekanan udara dalam manset naik sampai nilai tekanan lebih dari tekanan rendah, maka suara denyut pembuluh nadi menghilang. Nah, tensimeter sendiri terdapat beberapa jenis, yaitu antara lain tensimeter air raksa, tensimeter non-air raksa atau disebut aneroid, dan tensimeter digital. Yang pertama yaitu tensimeter air raksa. Tensimeter air raksa merupakan tensimeter konvensional yang sebenarnya sudah jarang dipakai di luar negeri, karena tensimeter ini masih menggunakan air raksa yang berbahaya jika sampai alatnya pecah dan air raksa terkena kulit atau saluran pernapasan. Tensimeter jenis ini memerlukan bantuan stetoskop untuk mendengar bunyi dari suara tekanan sistolik dan diastolik pada jantung. Yang kedua yaitu tensimeter non-air raksa atau biasa disebut aneroid. Tensimeter non-air raksa atau aneroid ini merupakan tensimeter konvensional yang lebih aman dari tensimeter air raksa karena tidak menggunakan air raksa, melainkan menggunakan putaran berangka sebagai pengganti air raksa. Tensimeter aneroid juga masih menggunakan stetoskop dalam penggunaannya. Yang ketiga yaitu tensimeter digital atau yang sudah modern seperti itu. Tensimeter digital merupakan tensimeter yang lebih modern dan akurat, langsung menunjukkan hasil dalam bentuk angka. Tensimeter digital tidak membutuhkan stetoskop untuk mendengarkan suara sebagai pertanda tekanan sistolik dan diastolik. Maka tensimeter digital menggunakan sensor sebagai alat mendeteksinya sehingga baik digunakan untuk setiap orang tanpa terkecuali mereka yang memiliki gangguan pendengaran. Nah, tensimeter digital ini bisa digunakan bahkan di rumah karena tidak memerlukan kemampuan khusus untuk menggunakannya. Nah, sekian presentasi
mengenai pembahasan dan presentasi mengenai biofluida yang saya ketahui. Bila ada tanggapan atau ada komentar, Anda dapat menuliskannya di komen. Terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.